Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya? Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Sagu bakar. Ada yang sarapan nasi? Ada, ya. Oke, baik. Kalau sudah sarapan, ya. Semua sehat, berarti hari ini kalian siap mengikuti pelajaran. Ya? Oke. Sampah-sampah yang di bawah meja, ya, di dalam lacinya kalau ada silakan dibuang dulu, ya. Kita jaga kebersihan kelas supaya kita belajar dengan tenang. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita atau materi kita hari ini, terlebih dahulu sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya Tuhan, sepatutnya kita mengawali kegiatan dengan berdoa. Saya minta kepada ketua kelas maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Siap, Bro. Mengawali pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sebelum lanjut, saya akan cek kehadiran dulu. Ares, hadir ya? Hadir. Paulius, Hadir, Bu. Wihanus. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya. Terus saya mengajak kalian untuk melakukan yel-yel dulu supaya lebih semangat lagi. Yel-yelnya, kalau saya katakan ya, semangat pagi, jadi kalian jawab semangat pagi, pagi, luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, coba. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, masih kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang seperti yang saya katakan kemarin, kita sudah tahu pengertian tentang norma, kemudian macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Sekarang, setelah kita pelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya tanya dulu. Siapa yang pernah dapat hukuman dari bapak guru di sekolah? Ayo, siapa? Coba, masalah apa? Kamu dihukum biasa karena apa? Bolos. Yang lain? Karena apa? Ya? Alfa. Tidak datang ke sekolah. Bolos, alfa. Ya, mungkin ada juga yang membandel. Misalnya disuruh angkat sampah. Ya, kalian malas. Ya, disuruh piket kelas. Ya, kalian tidak laksanakan dengan baik. Mengapa? Ya, mengapa kalian misalnya ketika melakukan kesalahan dikasih hukuman? Karena di sekolah kita ini ada namanya aturan yang kita kenal kalau di sekolah namanya tata tertib sekolah. Nah, sekolah. Kalau misalnya di rumah kalian ada aturan atau tidak? Ada. Ada aturan toh? Coba sebutkan salah satunya aturan yang berlaku di rumah kalian. Apa? Ya, sopan kepada orang tua. Kalau kalian kurang ajar dengan orang tua misalnya, tidak sopan dengan orang tua, pasti orang tua marah. Oke, jadi materi pelajaran kita hari ini tentang perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi intinya, yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama,
menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indikator menunjukkan rasa syukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang ya, sebelum masuk pembahasan, saya minta kepada kalian untuk membentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok 3 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan. Ya, angkat kursinya ke depan. Ya, kemudian bedanya di anak-anak bisa dilihat? Bisa. Bisa kalian lihat ya? Nah, sebelum kalian berdiskusi, ya, saya ingin menampilkan gambar-gambar tentang perilaku sesuai dengan norma. Saya minta pendapat kalian. Nah, sudah bisa lihat? Jelas? Oke, saya tanya dulu. Gambar di dalam ini aktivitasnya tentang apa? Ya? Rambu jalan atau rambu lalu lintas. Ada yang lain? Apa yang dilakukan orang yang ada di dalam ini? Di dalam gambar ini? Menyeberang jalan. Menyeberang ya? Oke, menyeberang jalan. Jadi aturan ya untuk menyeberang jalan untuk pejalan kaki itu namanya yang garis putih apa namanya? Apa namanya? Zebra cross. Ya, tempat untuk menyeberang ya? Oke, menyeberang jalan. Kemudian selanjutnya ini gambar tentang apa? Coba silakan amati. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Anak murid sedang apa? Salaman kepada gurunya, ya. Jadi seorang siswa atau seorang murid yang melakukan salaman dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Kira-kira contoh yang seperti ini penerapan perilaku norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Oke, bagus cerita. Oke, kalian sudah tahu tadi. Yang pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga. Ini apa? Gambar tentang apa? Hah? Tutup pintu. Nah, pada saat kapan? Tamu di orang rumah. Ya, bertamu ke rumah orang lain. Adab-adab kita, ya, bagaimana cara kita berperilaku ketika kita berkunjung atau bertamu ke orang lain, ke tetangga ke keluarga ke, bagaimana caranya? Ya, mengisi ketuk pintu, beri salam. Ya. Sekarang tugas kalian, ya, mencari contoh sebanyak-banyaknya, ya. Mencari contoh sebanyak-banyaknya, contoh penerapan norma yang ada di lingkungan kalian. Nah, di sini saya sudah bagi. Ada 3 lingkungan yang akan kalian cari tahu. Kelompok satu tugasnya mencari contoh perilaku dalam keluarga, di lingkungan keluarga. Contoh-contohnya. Sedangkan kelompok 2 mencari contoh perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Sedangkan kelompok 3 mencari contoh perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Silakan kalian diskusikan. Ya. Anggota kelompok berperan aktif ya, berikan masukan kepada ketua kelompoknya. Ayo silakan. Banyak-banyaknya. Ya, yang lain bantu berpikir. Bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang waktunya kita diskusikan atau presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, coba angkat tangan sebelum saya tunjuk. Angkat tangan dulu. Kira-kira siapa yang mau presentasi duluan? Ayo. Kelompok 2, silakan berdiri.
presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk perilaku di lingkungan sekolah. Oke. Contoh perilaku di lingkungan sekolah. 1. Sopan santun kepada Bapak Ibu guru. 2. Disiplin waktu. 3. Kerapian. 11. Upacara setiap hari Senin. Oke, baik. Dari tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, terakhir silakan kepada kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain perhatikan ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk membaca hasil diskusi kami. 1. Sopan santun kepada orang tua, bantu orang tua timba air. 3. Harus rajin berdoa di rumah. 8. Jangan memotong pembicaraan orang tua. 9. Jangan membantah orang tua. Sudah? Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Ini ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut, ada yang bertanya? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Oke, sudah ya? Oke, selanjutnya masih di posisi kelompoknya. Sekarang tugas kelompok yang kedua. Jadi tugas kelompok yang kedua ini kalian mengamati gambar yang nantinya saya akan berikan. Ya, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, sudah dapat dong masing-masing kelompok. Sudah dapat ya? Sudah. Nah, sekarang kalian amati ya gambar yang ada di situ. Nih. Silakan kalian tuliskan di gambar aktivitas ini. Di gambar itu kira-kira apa yang dilakukan? Orang mabukan atau minuman keras ya. Kamu tulis di situ. Nah, di sini dulu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Ketiga, jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Nah, sekarang kelompok 3. Apa yang dilakukan anak-anak di gambar ini? Ini anak apa ini? Anak sekolah tau? Nah, kira-kira apa yang dilakukan dia di situ? Ada yang bawa batu, ada yang bawa kayu. Itu yang membahayakan itu. Apa? Dia bawa pukul atau tawuran. Dia berkelahi secara berkelompok, tawuran namanya. Kamu di situ. Nah, di sini. Siswa sedang tawuran. Oke. Sudah habis waktunya, ini sudah 10 menit sudah dilewatkan. Bagaimana? Anak-anak sudah selesai? Sudah ya? Sudah dikerjakan ketiga-tiga yang ada di lembar tugas itu? Sudah ya? Oke, sekarang kalau sudah, kita diskusikan lagi. Ya. Ayo, siapa lagi yang mau tampil pertama untuk mendiskusikan hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya? Siapa lagi yang mau? Tadi dimulai dari kelompok 3. Sekarang kelompok? Ya, kelompok 2, silakan berdiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan sama Oke, yang lain perhatikan ya. 2. A. Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Jawab. 2 orang ada minuman keras. Oke. B. Apa yang menyebabkan terjadi peristiwa tersebut? Ya. Jawab. Kurang perhatian orang tua.
terpengaruh oleh teman-teman. C. Jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Jawab. Ketika kita melihat kejadian mabukan, kita harus melapor ke pihak berwajib. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Hari ini ya sangat baik ya, kalian sudah memahami dengan baik dan memperselesaikannya dengan baik. Nah, sekarang mari kita simpulkan ya, tentang materi atau pelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa simpulkan? Ayo, mari kita tarik kesimpulan tentang pertemuan kita hari ini. Coba siapa? Bisa? Oke, silakan Robertus. Norma adalah kaidah, aturan, atau adat, kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tepuk tangan kepada temannya yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, sekarang saya akan merefleksi tentang keseluruhan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Apakah kalian benar-benar paham atau belum? Nah, nanti angkat tangan yang bisa menjawab ya. Tadi, bagaimana sikap kita ketika kita bertamu ke rumah orang lain? Apa adab-adabnya? Apa yang kita lakukan ketika kita bertamu ke orang lain? Coba bisa. Apa yang kita lakukan ketika kita bertamu? Permisi. Oke, permisi. Apa lagi? Yang kedua mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Yang ketiga memberi salam. Nah, oke. Dan terakhir kita harus menyampaikan apa tujuan kita, ya toh? Tujuan kita bertamu ke orang lain, apa keperluannya, ya toh? Oke, jadi sekarang ini ada soal untuk kalian kerjakan masing-masing, bukan tugas diskusi lagi, bukan tugas kelompok lagi. Jadi kerja masing-masing ada 5 nomor, ya. Kita kasih waktu nanti 10 menit untuk mengerjakan. Ya, tulis nama. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, satu orang tolong dikumpul tugas dari teman-teman pekerjaan. Oke, terima kasih. Silakan. Sudah dikumpul semua ya? Sudah. Oke. Jadi anak-anak sekalian, untuk materi kita selanjutnya, ya, materi kita minggu depan yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Oke, sebelum kita tutup, saya harap atau saya minta satu orang untuk pimpin kita berdoa. Silakan. Ketua kelas. Mari teman-teman sebelum kita menghadiri pelajaran kita, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Bapak Guru.